Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'adatul kurama al-habaib, masyayikh wal asatid wal kiai, para rama kiai ingkang kula rahmati lan ta'zimi. Mugi-mugi Allah paring rahmat wal barakah kepada kita semua, khusus Nabi Benar Mahmud Jud, para rama kiai yang lain, para masyayikh wal asatid ingkang kula ta'zimi lan hormati. Mugi-mugi Allah lancarkan urusan kita dan memberkahi setiap langkah kita dalam hal kebaikan. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ehonya dikurangin aja. Ehonya. Nggih. Eko hebo ni gedean kayak apa mukanya? Imannya kegedean. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jasa dikasih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina maulana Muhammad alladhi ammat risalatuhul alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anfa'u khazainullahi nura wa takunu lana walil mu'minina farhan wa surura wa ala ali wa sahbihi kiram ahli sadaqi wal wafa wal kiram amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, ini di kanan kiri saya kok mulai kosong. Saya curiga ada apa ini? Saya curiga ini. Ya Allah ya Rabbi. Bukan begitu. Ini ada dua hal. Yang pertama, ini masuk kamera. Yang merokok ketahuan istrinya ini kayaknya ini. Ya Rabbi. Allahu Rabbi. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berkumpul malam hari ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rahman, dengan rahimnya Allah. Kalau bukan kena cintanya Allah, kita tidak bisa bersua pada malam hari ini. Inilah bukti tanda cinta Allah kepada kita. Di tengah banyaknya ikhwan saudara kita di Majelis Taklim Al-Misbah wal Hajj ini ingin sekali hadir, namun mungkin karena satu dan lain hal berhalangan kita yang hadir. Di saat mungkin antara saudara kita banyak yang sakit, Allah menyembuhkan kita. Amin ya Allah. Di saat mungkin Allah dengan kodratnya sudah memanggil terlebih dahulu, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas dan bisa hadir untuk menambah ilmu dan beramal soleh serta kebaikan. Maka mudah-mudahan dengan setiap hela nafas kita, dengan setiap langkah kita, dengan setiap gerak bibir lisan kita, dengan setiap tarikan nafas kita, kita senantiasa melantunkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup inilah tujuannya ibadah. Kalau bukankan ibadah, maka apa yang akan dicari oleh seorang hamba Allah di muka bumi ini selain hanya mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi pernah menyampaikan sebaik-baiknya doa yang dilantunkan oleh seorang hamba dan umat baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah ketika ia meminta kepada Allah, ya Rabb, panjangkan usiaku dalam rangka taat dan ibadah kepadamu. Karena bisa jadi, dan hakul yakin seyakin-yakinnya, ketika bangun tidur tadi pagi itu, ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, itu kalau yang tipe ke taat. Tapi alhamdulillah sudah buka handphone, matikan alarm, tidur lagi, itu tipe apok. Apok kalau udah begini paham gitu. Minta tapok. Tapok itu apa ya? Dikemplang. Kaplok. Ya itulah pokoknya sama ya. Tapi maka bersyukur
Di majelis talim al-misbah wal hajj ini para guru-guru kita, kiai kita, habaib kita mengingatkan senantiasa bersyukur dan amal soleh. Sering kita begadang tiap malam, tapi dalam rangka bermuajahah ngopi, ngobrol perkara iman. Ataupun kita ngeteh, ngobrol tentang hidayah. Atau kita mungkin ngesusu, ngobrol tentang suka duka kehidupan. Jadi berkumpul nyikin dalam rangka silaturahim, dalam rangka menambah ukhuwah Islamiyah, dan juga dalam rangka menambah khasanah Islamiyah, menambah bekal. Karena kata Kiai Andren itu umat itu sering-sering diingatkan, ilmunya tahu aja bang dia sebenarnya. Hafal bagaimana iman itu yazidu wayangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Akan dimaklumi iman setiap insan pasti akan naik dan akan turun. Bagaimana menjadikan agar iman itu naik? Sering-sering diingatkan. Kalau nggak diingatkan bisa turun. Kalau sudah turun, untuk naik level bisa naik tingkat lagi cukup berat. Yang namanya orang sudah naik tanjakan pengennya turunan karena capek nanjak terus. Jika sudah di bawah pengen ke atas males dan lesu. Makanya ibadah perlu dipaksakan. Benarlah kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sabar, salat, wa innaha lakabiratun. Hidup ini separah apapun hidup yang kita punya, seberat apapun ujian yang kita punya, kuncinya sabar dan salat. Apa yang merokok bisa menghilangkan masalah? Tidak mungkin. Malah ngabisin duit. Sauna, ya salah. Ya. Maka kuncinya sabar dan salat. Tapi lagi-lagi wa innaha lakabiratun. Ayo kita ngaji sedikit ya. Ngaji grammar. Lakabiratun. Mohon Kiai kok salah saya dibenarkan. Masih belajar soalnya. Huruf lam di sini adalah lamut taukid. Lam penegasan bahwasanya satu, Habib Dik itu ganteng. Pasti ganteng. Karena kita ngelihatnya ganteng. Nah, itu butuh penegasan kan? Ya. Ya salah. Beliau penambahan sendiri. Nah, huruf lam di sini adalah lam penegasan. Sabar, salat, kabirun besar. Sogirun kecil. Kabirun besar, lakabiratun berarti hal sesuatu yang membuat kita itu berat melaksanakannya. Contoh, maaf lahir batin. Al-Quran ini kalau dilihat saja gampang apa susah? Udah gampang apa udah angel? Dilihat tok, dipantengin tok. Gampang. Setuju? Sahih. Sekarang coba dibuka. Dilihat tok, dipantengin tok. Rodo angel apa rodo gampang? Gampang. Dibaca. Dibaca. Dimoco. Tombo ati kan ada di situ. Obat hati yang perkara salah satunya baca Al-Quran lan maknanya. Boro-boro baca maknanya, baca ini aja, ya salam. Dari ain satu ke ain berikutnya kok panjang betul. Belum kena giliran tadarus baca ya. Ngelihat ini ain, sudah ngelihat dulu ain belakangnya. Ya salam panjang. Baru dia ngitung di sini nih. Nah giliran ke berapa? Pengalaman nih. Iya iya. Maklum dulu. Ya. Paling mantap kalau kena giliran 5 ayat ya. Pas 5 ayat berikutnya kok kena giliran saya panjang-panjang bacaannya. Sudah baca ya talakla ma'audu bil, aduh panjangnya la ilaha illallah. Ya salam ya Rabb. Kalau bukan karena Quran ya, hidup manusia itu nggak bisa punya contekan. Maka disebut Al-Quran bayanun linnas. Al-Quran ini pedoman hidup manusia
Sebesar apapun masalah hidupmu, ayo buka Al-Quran. Seringat apapun hidupmu, buka Al-Quran. Bukankah Allah lebih cinta kepada hambanya? Kalau ketika hamba Allah itu, ketika dihimpit dengan berbagai macam kesulitan, dalam berbagai macam kesulitan, dia makin dekat kepada Allah. Allah cinta orang hamba yang kayak gini. Dan bagi Allah itu gampang, sangat-sangat gampang. Kalau Allah ingin menjauhkan hambanya dari Allahnya, gampang. Diberikan kenikmatan, diberikan kelezatan, diberikan berupa hal apapun yang menjadikan dia foya-foya, bahagia, suka-suka, hura-hura, dan dia akan lupa akan Tuhannya. Tapi Allah akan lebih cinta kepada seorang hamba yang dikala sulit hidupnya, ia meminta bersabar kepada Allah, dan dikala ia diberikan segala kenikmatan, ia makin dekat kepada Allah. Itu Allah makin cinta kepada hamba yang demikian. Bertini ini, kita pada posisi yang mana? Senangkah kita makin bersyukur kepada Allah? Susah pun hidup kita, apakah makin bersabar akan tujuan Allah? Belum bertanya Ki, belum bertanya ini Beb, belum bertanya. Maka kalau mau dipilih, maaf lahir batin, kita masih belajar nggih. Mau dipilih, mau kaya atau miskin? Kaya dong. Kaya. Kaya tapi tidak bersyukur atau miskin yang bersabar? Pusing-pusing. Kayak Dasar manusia. Hidup adalah pilihan. Iya. Ya. Pasti kita seringkan demikian. Kaya yang bersyukur. Tapi Allah lebih ridho kepada hambanya yang dia dalam hal kesulitan dan kemiskinan atau tidak mampu sekalipun, dan dia mau bersabar. Sebab ujian manusia itu paling gampang. Maaf lahir batin, ujian manusia itu paling gampang. Kalau dirinya maaf belum punya ilmu, jahil, bodoh, diberikan ilmu, makin bersyukur atau makin sombong? Ayo. Kedua, dia tidak punya pangkat dan jabatan, masih golongan 2. Kalau di angka pangkatan gitu, golongan 2, belum 3 atau 4. Kalau dia masih golongan yang paling bawah, dia minta terus kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Tapi ketika dia pada golongan punya pangkat dan dia punya jabatan, makin mau bersabar atau makin sombong dengan dan semena dengan jabatannya. Maka pun demikian, ketika harta tidak punya, dia terus minta kepada Allah, ya Rabb, kapan aku kaya ya Allah ya Rabb? Kapan hamba ini kaya ya Allah ya Rabb? Sampai ada seorang sahabat itu terkenal, setiap usai ibadah salat subuh langsung lari. Jadi kalau kita habis salat subuh itu kan Allahumma antas salam. Kalau dia enggak, dia Allahumma lantas jalan. Jadi habis subuh itu langsung hilang. Ditanya sama Nabi, wahai sahabatku 5, kenapa? Kalau setiap pada subuh ini, setiap aku nolehkan, Nabi dalam sunnahnya kan setiap selesai salam langsung noleh ke belakang untuk ngecek umatnya, umat-umat yang mana yang gak hadir. Dicek si A ini tidak pernah hadir, kata Rasulullah. Ada yang tahu rumahnya? Gak ada yang tahu, wahai Nabi. Pas dia datang, Nabi sengaja gak zikir habis sholat subuh. Ditanya, 5, kenapa sih? Kok gak sholat itu habis sholat kamu gak zikir dulu? Apa karena kamu tidak punya permintaan kepada Allah? Dijawab sahabat tadi, ya Rasulullah, engkau tahu aku di antara sahabatmu adalah yang paling miskin, yang paling tidak punya apa-apa. Izari, sarung kini ya Rasul akan segera bergantian dengan istriku dan anak-anakku untuk sholat subuh. Kalau aku masih berlama-lama dengan zikir bersamamu ya Rasul, khawatir istriku dan anak-anakku akan ketinggalan sholat subuhnya. Baik, dimaklumi. Ya Rasul, maukah engkau meminta doa kepada Allah agar mengkayakan diriku? Kata Rasulullah, cukuplah engkau bersabar. Tolong ya Rasul, minta kepada Allah jadikan aku kaya ya Rasul, maka aku pasti akan banyak berzikir bersamamu, dan aku pasti akan bantu memegahkan masjid ini ya Rasul. Akhirnya Rasul meminta kepada Allah, dan hamba itu dikayakan oleh Allah. Tapi lihat, jangankan ingat kepada niatnya, dengan kayanya dia nyentuh masjid ada gak mau. Bukan bertambah lagi dekat ibadah kepada Allah. Makanya dalam sebuah kalimat kalau ulama itu, manis dada ilman walam yasdad huda lam yasdad ilallah illa bu'da. Terjemahnya di bawah ini.
Ustadznya pintu. Man isdada ilman walam yazdad huda lam yazdad ilallah illa bu'da. Barang siapa yang semakin bertambah ilmu, ini maknanya kias. Ilmu itu tidak hanya berupa alif lam mim, tidak hanya a ba ta sa, tidak hanya a b c d dan seterusnya. Tapi manistada ilman berarti ilmu tentang kekayaan, ilmu tentang jualan, ilmu tentang tijarah, ilmu tentang silaturahim antar sesama kita. Walam yazdad huda, tapi tidak dibarengi dengan adanya hidayah, lam yazdad ilallah, maka dirinya tidak akan bertambah kepada Allah kedekatannya illa bu'da, tapi ia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita malam hari ini, selain kita mendoakan arwah ayahanda dari Pak Ketua yang mudah-mudahan hakul yakin seyakin-yakinnya ilmunya sudah tahu, jika seorang orang tua kita sudah wafat, maka ada hak mayit yang telah meninggal atau hak jenazah yang telah dikuburkan, maka anak-anaknya bagaimana menyambungnya agar menjadi amal jariah bagi orang tua yang sudah meninggal itu adalah salah satu dengan bersilaturahim dengan kerabat yang bersamanya ketika hidup. Bersyukur kemarin Pak Ketua sempat pulang kampung, masih ketemu dengan kerabat-kerabat ayahnya, pasti ada cerita kisah itu dan pasti kebaikan yang diceritakan, tidak mungkin keburukan. Maka bermakna ketika seorang meninggal itu pasti, coba kita dalam ajaran aswaja kita itu ya Bib ya, kita itu ketika meninggal, kita berarti bisa antum duluan, bisa saya belakangan, atau kita tukar. Oke, kita tukar, saya belakangan, antum duluan. Sami mau anjing. Nah, coba salah satu ketika di antara kita wafat, kita akan bersaksi, wahai para jemaah, apakah si mayit ini, si fulan bin fulan ada ahli orang baik semuanya, tidak baik. Apakah ahli sholat? Apakah ahli beramal soleh? Tidak mungkin kita akan ditanyakan apakah ini orang judi, pasti diam di masjid. Ahli zina, tidak akan mau jawab, karena kita tahu yang berkumpul bersama kita adalah orang yang baik, yang selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi kalimat yang paling mantap dari Ki Andrian itu, ngerinya pang. Angkot. Senjata utama. Itu berarti masya Allah gitu lah ya. Ketika kita kumpul, maksudnya ketika Habib lagi ngumpul sama siapa itu kan, sama kawalan tuh, ada di situ nggak ada Ki Andrian gitu kan, pas lagi ngopi, ngerinya pang. Maksudnya kenapa ketika bertasofah ini kan, kita bertasofah ini saling ketemu ini karena Allah kan, karena cinta, karena mahabbah. Ke Andrian nggak ikut, ngerinya pang, kok ada diupati gitu, kok diajakin gitu ya. Bersih nanti beliau bisa. Beda 1 jam Bib, beda 1 jam dengan kontak. Ngerinya pang gitu. Dan ketika kita update sesuatu apapun tuh ada yang mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Bahkan itu menjadi bagian dalam diri kita, kita menyaksikan ini orang dalam hal kebaikan. Maka jangan sampai maaf lahir batin. Handphone kita punya itu kan di surah Yasin ini, kalau bunyinya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, al-yawm hari itu, maksudnya hari kebangkitan nanti. Nakhtimu ala afwahihim, khatam yakhtimu, menutup, mengunci. Afwah, famun, mulut. Wa tashhadu arjuluhum wa tukallimuna aydihim, maka tangan ini akan berbicara semuanya. Karena manusia kalau diberikan persaksian, apapun persaksiannya itu, maka hakul yakin seyakin-yakinnya lidah tidak bertulang, tapi kadang ucapan bisa menusuk daging dan tulang. Word of the day, catat Ki. Enggak sempat nyatat dia. Wah, hai hata direkam. Itu baru ingat ya. Aduh, kenapa lupa rekam? Ulangi. Ya Allah ya Rabbi sallallahu Muhammad Rasulullah. Ngerinya pang. Judulnya judul tausiah kita, ngerinya pang. Ya Allah Rabbi. Lupa tadi sampaikan apa tadi Ki?
bukan itu, bukan itu. Maka akan dikunci mulut kita itu. Setiap manusia, setiap hamba Allah, enggak usah gitu. Istri bertakun ya. Dari mana Pak Ai? Ada dari sebelah. Dari mana Pak? Dari situ. Kan naluri istri lebih kuat daripada naluri laki-laki. Sebab wanita ingin dimengerti, laki-laki ingin dihormati. Tinggi mana penghormatan dengan berupa pengertian? Ya. Tinggi mana penghormatan dengan pengertian? Lebih tinggi kesadaran dalam pengertian daripada minta dihormati. Sebab kata Kiai Sahal, Allah yarham, ayahnya Kiai Abdullah Sahal, manusia kalau semakin tinggi minta dihormati, maka ia tidak punya tempat dan kedudukan. Semakin tinggi penghormatan ia butuhkan, ia tidak sedar terjatuh dalam kehinaan. Diulangi Ki. Kena terus sekarang ini. Untuk direkam sama akhi ini, ya Allah ya Rabb. Bisa dihafal nanti itu. Tapi kalau seorang ingin dia mengerti, berarti ia sadar akan kedudukan dirinya, ia tidak punya apa-apa dan ia punya kelemahan. Maka dari itu ia membutuhkan seseorang untuk melengkapi kelemahan dirinya. Untuk itu kuterima nikahnya, halalnya. Kan begitu. Ketika kau bilang tuh nikah, saya terima segala apapun dalam dirimu, baiknya, buruknya, kentutnya, keringatnya. Soalnya kalau coba dari semua penciptaan Allah itu pakai kalimat wa min ayatihi, ya, yang hafiz ya Ki Sredi ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa min ayatihi fatiris samawati wal ardi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wanita itu dari bagian kekuasaan Allah, jangan salah. Bukan cuma langit dan bumi ini yang Allah maha kuasanya bisa menciptakan, tapi Allah menciptakan istri kita masing-masing. Harus pakai penekanan ini. Istri kita masing-masing. Allah itu menjadikan istri pasangan kita min ayati, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bimakna jangan pernah sekalipun kita menyakiti perasaannya. Bimakna jangan pernah sekalipun kita melukai hatinya. Sebab wanita adalah bagian dari tulang rusuk kita yang selama ini kita cari-cari. Kemana kita mencari? Sekeliling dunia, ternyata tidak jauh dari depan rumah kita. Pacarku 5 langkah. Oh iya Kak Ketua, istri antum tetangga yang Jawa itu? Iya. 5 langkah. Ngerinya Pak. Iya Kak Bu Haji, bujuran Kak? Ya salam ya Rob. Astagfirullahaladzim. Gak jauh-jauh. Muhammad Rasulullah. Kok Ustaz Tekman tahu ya mana kita ya? Ya kan? Selama ini melalang buana, mencari tiada arti, berjalan tiada tujuan, bahkan mencari samudra tiada arah. Ternyata yang kutemukan adalah dirimu di depan pintu rumahku. Tas. Iya. Asik peding. Ngerinya bang. Allahu Rabbi Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dalam hal kebahagiaan gini kita tidak lupa bersyukur akan Allah SWT. Dalam kajian tasawuf, kalau ingin boleh berbagi sedikit, senikmat-nikmatnya Allah berikan rezeki adalah berupa anak yang saleh dan solehah. Setinggi-tingginya pencapaian kehidupan di dunia adalah ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka untuk apa harta kalau tidak menjadikan kita orang yang berguna di mata manusia dan juga di mata Allah? Untuk apa kita punya ilmu kalau tidak menjadikan kita orang yang bermanfaat di mata manusia dan juga di mata Allah? Maka untuk apa hidup kalau menjadikan hidup ini tidak berguna di mata manusia, apalagi di mata Allah? Maka benarlah kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita di antara manusia adalah
yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada orang lain. Maka lihat para sahabat itu, ketika Rasulullah mengajarkan sebuah kebaikan, para sahabat itu saling berebut. Ya Rasul, anak awalan ya Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar. Umar nggak terima. Ya Rasul, saya akan lebih banyak dari itu ya Rasul. Tapi mereka menyadari kekayaan paling tinggi di mereka yang sahabat adalah punya Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, apapun yang mereka inginkan berdua, aku berikan semuanya. Coba lihat. Hidup kita boleh jadi mungkin bermanfaat bagi orang lain. Hidup yang kita jalani sekarang ini boleh jadi bermanfaat bagi orang lain. Tapi kita tidak pernah tahu di antara kebermanfaatan mana yang menjadikan orang lain itu menjadi asbab hidayah. Maka ayo ajak sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, kolega-kolega kita dalam hal bermajelis seperti ini. Karena kita ingin sama-sama bergandengan tangan di surganya Allah kelak nanti. Coba tatap wajah masing-masing di kanan kirinya. Kita tidak akan pernah tahu di antara kanan kiri kita itu mana yang menjadi sahabat di surga nanti. Yang menjadi tetangga di surga kita tidak akan pernah tahu. Karena jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Nah, dengan kebaikan itu kita tidak akan pernah tahu dari kebaikan yang mana yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ki Jono noleh ke Kang Dede, ya Kang Dede lagi. Dunia tetanggaan. Sampai terkubur. Astagfirullahaladzim. Ya. Kang Rijal, ya tetangganya Rifki di kantor ketemu, sehari ketemu, bosan nyepang. Tapi kalau karena kecintaan kemahabbatan kita karena Allah, maka insya Allah kita akan bersama-sama di padang mahsyar, kita akan berdiri bersama-sama dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang dihimpitkan dalam kehidupannya dimudahkan jalannya. Yang masih berada dalam kesulitan Allah mudahkan, lancarkan urusannya. Yang mungkin maaf lahir batin, yang merasa belum ada kehadiran keturunan, semoga Allah lancarkan dan dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Agar keluarga kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan dan menjadikan penyakitnya adalah bagian dari pengguguran dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Di antara mungkin maaf lahir batin kalau dalam keluarganya masih dalam sering berantem, sering perang, sering ada pecah piring ataupun sendok berterbangan, mudah-mudahan Allah akan memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan apapun yang ia minta kepada dalam hal kebaikan dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan amanah untuk bisa menerimanya. Sebab sebanyak apapun yang kita minta kepada Allah, kalau kita tidak sanggup menjaga amanahnya, maka pasti Allah akan menundanya. Kalaupun Allah akan menundanya, kita terus meminta kepada Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, Allah akan memberikan kita majelis yang mubarakah, yang sama-sama mengajak kepada kebaikan, sama-sama mengajak kepada kesunahan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sama-sama meramaikan sunnah Nabi, sama-sama berzikir, mengingat betapa banyak kesalahan yang kita lakukan selama di dunia, dan aku yakin, seyakin-yakinnya, seberat apapun ujian yang kita jalani, sebanyak apapun beban derita yang kita alami, maka yakinlah, seyakin-yakinnya, ampunan maghfir Allah jauh lebih besar dari apapun yang kita rasakan. Allah hadihin niyah wa min kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alfu minkum, mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang gresek di hati, tapi insyaallah kalau dalam hal kebaikan dan kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.